Sahabat Wirid Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 9 Juli 2021. Di tengah pandemi ini, mari kita menguatkan iman kita dengan mendengarkan firman-firman Tuhan berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah ke-19 martir dari kota Gorkum. Pada tanggal 26 Juni 1572, kota Gorkum jatuh ke tangan para bajak laut Belanda yang beragama Protestan. Penduduk memang mendapat jaminan keselamatan dan keamanan hidup. Namun para imam dan biarawan mengetahui dan sadar bahwa mereka akan mengalami banyak hambatan dalam karya, bahkan hidup mereka juga terancam. Untuk itu, mereka bersedia menghadapi dan menanggung segala akibat buruk dari pendudukan itu. Mereka menyiapkan batin dengan mengaku dosa-dosa mereka dan menerima komuni kudus. Dugaan mereka benar-benar terjadi. Para bajak laut itu segera menangkap dan memenjarakan mereka. Selama 8 hari mereka diadili dan disiksa. Di antara mereka terdapat 2 orang pastor kota Gorkum, yakni Pastor Leonardus Fekel dan Pastor Nicholas Popel. Bersama mereka ada juga 9 orang imam dan 2 orang bruder Ordo Saudara-saudara Dina Santo Franciscus di bawah pimpinan Pastor Nicholas Pick. Beberapa hari kemudian ditangkap lagi Pastor Yohanes, seorang imam Dominikan di sebuah desa yang tidak jauh dari Gorkum. Juga seorang imam dan 2 orang bruder tarekat Santo Norbertus. Pada 6 Juli, para rohaniwan itu dibawa dengan kapal ke kota Brielle. Sepanjang perjalanan mereka terus disiksa dan tidak diberi makan. Keesokan harinya, kapal itu berlabuh di pelabuhan Brielle. Lume, kepala komplotan bajak laut itu, datang menjemput mereka di pelabuhan. Mereka diolok-olok, diarak menuju tiang gantungan yang sudah disiapkan di pasar. Mereka ditanyai perihal ketaatan mereka kepada Paus di Roma dan iman mereka akan kehadiran Kristus di dalam sakramen Maha Kudus. Atas pertanyaan Lume, seorang bruder Fransiskan dengan tegas menjawab, "Saya meyakini semua yang diajarkan Gereja Katolik dan dipercayai oleh pemimpin biaraku." Pastor Nicholas Pick, pemimpin biara Fransiskan itu, dibebaskan
karena keseganan para bajak laut itu terhadapnya. Akan tetapi, Pastor Nikolas sendiri tidak tega membiarkan rekan-rekannya disiksa. Ia menolak meninggalkan saudara-saudaranya sendirian menanggung penderitaan karena iman mereka. Lume membujuk mereka untuk meninggalkan iman mereka dan menyangkal kepemimpinan Paus atas gereja. Namun usahanya ini sia-sia saja. Para martir itu dengan gigih mempertahankan iman mereka dan rela mati demi iman mereka. Lume yang sudah hilang kesabaran segera memerintahkan anak buahnya untuk menggantung para martir itu di tiang gantungan. Seorang imam tua yang sudah berusia 70 tahun mendapat giliran terakhir. Para penjahat itu bimbang dan bermaksud melepaskan imam tua itu. Akan tetapi imam tua itu dengan senang hati menyerahkan diri untuk digantung agar dapat mati bersama saudara-saudaranya yang lain. Demikianlah ke-19 martir itu menjadi korban kebencian kaum Protestan Calvinis Belanda pada tanggal 9 Juli 1672. Karena iman mereka akan kehadiran Kristus di dalam sakramen Maha Kudus dan kesetiaan mereka kepada Paus di Roma sebagai pemimpin gereja. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Sekarang bolehlah aku mati. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu, berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya. Ya Tuhan. Maka bersabdalah Allah, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf,
supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Referen. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Referen. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Referen. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Referen. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Aleluya, aleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Aleluya, aleluya. Bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka,
dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatima, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari usaha untuk melumpuhkan kebenaran Tuhan dalam hati manusia, dan membebaskan kami dari hilangnya kesadaran kami akan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dear brothers and sisters, those are the readings for today. We hope you enjoy it, and see you again tomorrow from We Read Traveling with Jesus. Goodbye. Cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per aver ascoltato e pregato con noi. Vi chiediamo di sostenerci iscrivendosi su questo canale, mettere mi piace e condividerlo. Grazie di cuore